kreativitas kita di era digital ini. Apa aja sih? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Dwi Aryan Lestari. Aku Sabrina Maharani. Aku Gendis Almira Hartanto. Aku Nur Putria. Kami dari kelompok 6. Jadi video ini adalah tugas bahasa Indonesia dengan guru pengajar Bapak Sudirwo Pranowo MPD. Nah, tugasnya yaitu membuat konten vlog bertemakan inovasi atau konsep Go Digital. Ngambil subtema hobi dan kreativitas. Tonton video sampai habis ya. Jadi, itu lagi nyari referensi buat bahan tulisan kita. Jadi Sabrina itu hobinya baca-baca novel gitu. Terus kalau Gendis sama kayak Sabrina, suka baca-baca novel gitu. Dan mereka bacanya nggak cuman di perpustakaan offline, tapi di perpustakaan online juga kayak Sabrina. Karena sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi online untuk baca gitu. Ini apa aplikasinya? Nama aplikasinya Wattpad. Selain Wattpad apa lagi? Selain Wattpad ada Vizo, Noveltoon, dan Wow. banyak lagi. Ini dia emang hobinya baca. Gendis lagi nyari apa Gendis? Jadi cerita anak sekolah. Wow, nyari referensi buat bahan tulisan kita. Nah, kalau Nurul lagi nyari-nyari gambar untuk cover cerita kita nanti. Nah teman-teman, kalau kalian punya hobi nulis dan gambar kayak kita, tapi masih disimpan sendirian aja, lebih baik diunggah nih ke media baca digital. Yuk simak video kita untuk tahu caranya. Gimana sih cara biar tulisan kita banyak dibaca orang lain? Kita harus membuat cerita yang menarik. Nah, gimana sih cara bikin cerita yang menarik? Nah, aku punya nih tipsnya agar cerita kita menarik bagi orang-orang. Yang pertama, tentukan tema yang akan kita buat ceritanya. Yang kedua, kenali siapa target pembacanya. Yang ketiga, buat kerangka tulisan. Yang keempat, selipkan dialog dengan bahasa sehari-hari. Yang kelima, baca kembali hasil tulisan kita. Yang keenam, evaluasi dan berlatih. Oh, jadi gitu caranya, Gendis. Iya. Oke deh. Terima kasih Gindi. Terima kasih Gendis. Jadi di sini kita mau bikin draft dulu sebelum disunting ulang. Nih, Sabrina sedang membuat draftnya ya. Ini belum nemu ide yang pas gitu. Nah, ini Nurul mau mulai nge-sketch. Teman-teman, ini kita udah mulai nulis dan juga Nurul udah mulai gambar. Jadi kita udah nemuin konsep untuk tulisan kita yang akan kita up di Wattpad. Stay tune terus ya. Nah, ceritanya yang akan kita bikin tuh udah jadi. Nah, nanti kita akan masukin di laptop. Supaya nanti untuk diupload ke Wattpad-nya itu gampang. Tinggal salin. Sekalian untuk arsip juga. Nah, sekarang kita lagi di tahap pengetikan konsep yang udah kita tulis tadi buat dijadiin draft supaya nanti lebih gampang buat di-up-nya di Wattpad. Jadi sekarang kita sedang menggunakan teknologi digital yaitu AI untuk mengubah gambar manual menjadi gambar animasi.
Nah ini dia guys, hasilnya dari gambar manual diubah menjadi gambar animasi atau gambar digital. Nah teman-teman, sekarang kita mau upload ceritanya ke Wattpad. Pertama kita masuk dulu ke Wattpad-nya. Nah kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa daftar dulu. Klik daftar, terus kalian bisa lanjutkan dengan Google. Nah setelah masuk, kalian bisa klik tulis, lalu klik buat cerita baru. Pertama kita isi dulu judulnya. Lalu deskripsi dari ceritanya. Nah, setelah ditambahkan deskripsi, kita bisa masukkan cover atau sampul dari cerita yang kita buat. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Tentukan kategori dan tokoh utama. Selanjutnya kita tambahkan tokoh utamanya, yaitu Maira dan Bintang. Lalu kita pilih kategorinya. Kita pilih fiksi remaja. Lalu tambahkan tagar atau tag. Nah, tagnya itu kita pilih fiksi remaja. Nah, selanjutnya kita pilih siapa nih target pembaca kita. Di sini kita pilih dari usia 13 sampai 18 tahun. Lalu kita bisa klik berikutnya. Selanjutnya kita bisa mulai ketik deh ceritanya. Pertama kita namain dulu bab satunya. Nah, selanjutnya kita bisa masukin ceritanya. Ya. Selanjutnya kita tempel cerita yang udah kita salin ke Wattpad-nya. Setelah itu kita bisa langsung publikasikan. Sebelumnya checklist dulu bagian bawah untuk melengkapi semuanya. Baru dia bisa dipublikasikan. Nah, sekarang ceritanya sudah terpublikasikan deh guys. Aku mau nanya dong, menurut kamu tingkat minat baca orang Indonesia bagaimana sih? Yang pernah aku baca, tingkat minat baca orang Indonesia itu cukup rendah. Bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut nih? Menurut aku cara mengatasinya itu bisa dari modul atau media bacanya yang lebih menarik.
Terima kasih Dwi. Gendis, menurut kamu tingkat minat baca orang Indonesia bagaimana sih? Menurut aku sih lebih rendah dari yang negara-negara lainnya sih ya. Bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Nah, cara mengatasi hal tersebut kita bisa buat bacaan kayak cerita gitu di konsep digital gitu. Nah, nanti kan bisa orang gampang bacanya gitu kan. Oke, terima kasih Gendis. Ya, menurut kamu tingkat minat baca orang Indonesia bagaimana sih? Menurut aku tingkat baca orang di Indonesia itu masih rendah sih. Nah, terus bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut itu? Mungkin cara mengatasinya bisa dengan membuat cerita atau bahan bacaan yang menarik di platform digital yang bisa diakses di mana aja dan sama siapa aja. Jadi bisa ningkatin minat baca orang Indonesia. Oke, terima kasih ya Sabrina. Kasih kembali. Menurut kamu tingkat minat baca orang Indonesia bagaimana sih? Menurut saya tingkat minatnya tuh sangat rendah. Nah, terus bagaimana cara mengatasi hal tersebutnya? Lebih untuk menggunakan aplikasi digital. Oke. Terima kasih Nurul. Sama. Nah, teman-teman. Jadi bisa kita lihat bersama di sini ada data dari hasil PISA 2022 mengenai tingkat literasi di dunia. Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 81 negara, yang berarti tingkat literasi di Indonesia masih cukup rendah. Melihat minat baca yang cukup rendah di Indonesia, kami yang mempunyai hobi dan mungkin potensi, kami berusaha mengembangkan hal tersebut untuk membantu meningkatkan literasi di Indonesia. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengatasi minimnya minat baca atau literasi di Indonesia. Yaitu dengan pembuatan media baca yang menarik. Nah, itu dia vlog dari kelompok kami yang mengangkat tema hobi, kreativitas dalam konsep Go Digital. Semoga video dari kelompok kami sangat bermanfaat dan semoga menghibur. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton.